Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal media pembelajaran. Yang akan saya sampaikan yaitu poin pertama, pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran yaitu secara etimologi artinya pengantar atau perantara. Sedangkan secara istilah yaitu perantara atau alat untuk menyampaikan informasi di dalam prosesnya suatu pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu fungsi dan manfaat pembelajaran. Fungsi di sini artinya yaitu untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Dan manfaatnya yaitu yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua yaitu bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga lebih dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengar uraian dari guru tapi juga aktivitas lain seperti mengamati, kemudian melihat dari gambar-gambar media tersebut. Kemudian yaitu media pembelajaran dapat meningkatkan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi atau interaksi secara langsung antara siswa dan lingkungannya. Baik, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa media pembelajaran itu sangatlah penting di dalam proses belajar mengajar, yaitu salah satu untuk bertujuannya meningkatkan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu menumbuhkan perhatian atau menumbuhkan rasa tarik di dalam proses pembelajaran tersebut. Baik, penjelasan poin A dan B cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ini tentang macam-macam media pembelajaran. Jadi di sini media pembelajaran itu banyak sekali jenis dan macamnya. Beberapa media yang paling akrab dan hampir semua sekolah memanfaatkannya ini adalah media cetak dan papan tulis. Banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media yang lain seperti gambar, model, dan proyektor. Sedangkan media lain seperti kaset, audio, video, slide, serta program pembelajaran komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi sebagian guru. Meskipun demikian, sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan semuanya itu. Baik, harus mengenal beberapa jenis media. Hal ini dimaksudkan agar mendorong untuk mengadakan dan memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu ada beberapa cara dan sudut pandang untuk menggolongkan jenis media. Ini ada 8 kelompok, yaitu media audio, media cetak, lalu media visual diam, media visual gerak, media audio semi gerak, media semi gerak, media audio visual diam, dan media audio visual. Lalu selanjutnya menuju ke poin D, yakni pertimbangan pemilihan media. Dalam pembelajaran media itu harus mengetahui langkah-langkah tentang pemilihan media. Jadi langkah-langkah gambaran menyeluruh proses media, yakni yang langkah pertama menentukan apakah media sudah bersifat pembelajaran atau informasi. Lalu langkah kedua menentukan bagaimana cara menyampaikan pesan, apakah sudah membantu presdik dalam pembelajaran di kelas. Lalu langkah ketiga menggunakan diagram untuk membantu menentukan ciri-ciri yang akan mengetahui pembelajaran dengan jumlah media. Lalu langkah keempat menentukan media yang sesuai kategorinya. Langkah kelima yakni mempelajari daftar ciri-ciri media. Langkah keenam merencanakan tes pengembangan bagi media tersebut. Jadi ada pun juga komponen yang harus diperhatikan dalam memilih media, yakni ada daya jangkau, ada pelurusan,
ketergantungan, lalu ada kendali, atribut, kualitas, dan biaya media yang digunakan. Baiklah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, di sini kita memasuki poin E terkait media pembelajaran berbantuan komputer. Media pembelajaran berbantuan komputer itu memiliki dampak positif bagi teknologi informasi terhadap proses pembelajaran. Salah satunya itu adalah media beragam sumber belajar dan media pembelajaran. Maka dari itu, komputer itu digunakan dalam pembelajaran itu karena memberikan keuntungan-keuntungan yang dapat dimiliki oleh media pembelajaran. Jadi, di mana keuntungan-keuntungan tersebut mempermudah siswa untuk belajar, kemampuan komputer untuk berinteraksi kepada siswa, model pembelajaran yang dapat diterapkan pembelajaran dalam komputerisasi itu secara umum dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu adalah tutorial, yang kedua itu adalah drill and practice, dan yang ketiga itu adalah simulation, dan yang keempat itu adalah problem solving. Model 1 dan 2 dalam komputer itu adalah sebagai pengantar, sedangkan model 3 dan model 4 itu untuk mengembangkan kemampuan untuk mencegah masalah. Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa pembelajaran ini itu dapat ditingkatkan atau meningkatkan motivasi siswa dan semangat siswa dan memberikan pembelajaran itu menjadikan pembelajaran yang efektif dan efisien. Apa aja toh manfaat dampak positif dalam model pembelajaran dalam suatu pendidikan? Kita bisa mengambil yaitu contoh multimedia pendidikan. Di dalam multimedia pendidikan, komputer itu memberikan dampak yang positif. Contohnya itu karena komputer itu mempermudah siswa belajar dan menjadikan siswa itu tidak jenuh dalam belajar, karena dalam komputer itu memberikan gambar, memberikan suara, memberikan gerak dan teks juga. Jadi pembelajaran itu tidak boring. Sedangkan multimedia yaitu bisa digunakan juga sebagai untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Contohnya pada peserta didik yang memiliki jalur biologi, fisika, dan juga kimia, mereka itu dipermudah untuk belajarnya itu dengan komputerisasi. Jadi mereka tidak harus pergi ke ruang laboratorium untuk membuat suatu penelitian, tapi bisa juga dipermudah untuk komputer itu tersebut, karena di situ juga ada animasi-animasi yang bisa mempermudah siswa untuk belajar di dalam komputer tersebut. Sekian, terima kasih.